Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Elianti Maulida dari Prodi Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan yang berisikan pengertian, definisi, jenis, dan faktornya. Pengertian dan definisi pengetahuan menurut ahli. Secara umum, pengetahuan dapat diartikan suatu informasi yang telah diketahui berdasarkan atas seseorang. Pengetahuan sendiri tidak memiliki batas baik pada segi deskripsi, hipotesis, konsep, teori, prinsip, serta prosedur. Jika melihat dari penjelasan lainnya, pengetahuan memiliki arti berbagi hasil yang dapat ditemukan pada seseorang berdasarkan hasil akal dan pengamatan. Pengetahuan akan didapatkan pada seseorang dengan menggunakan kecerdasan dalam mengenali berbagai objek serta peristiwa tertentu meski sebelumnya tidak pernah dirasakan atau dilihat. Dapat disimpulkan bahwasanya pengetahuan merupakan suatu informasi yang sudah dipadu dengan pemahaman serta potensi untuk memutuskan dan selanjutnya terekam pada pikiran setiap orang. Dengan kata lain, pengetahuan mempunyai arti sebuah kemampuan prediktif pada sesuatu hasil dari pengenalan pola. Jadi, pada saat informasi dan juga data yang masih dalam kerancuan atau kebingungan, maka pengetahuan dalam hal ini mampu menangani hal tersebut, dan inilah yang dimaksud dengan potensial menindaki. Pengertian pengetahuan menurut para ahli. Menurut Pujawijana, pengetahuan memiliki definisi sebagai reaksi dari setiap orang dan diterima dengan rangsangan terhadap alat terkait kegiatan indera penginderaan jauh di objek tertentu. Menurut Noto Atmojo, menjelaskan bahwasanya pengetahuan memiliki arti, yakni suatu kekuatan yang berupa didapatkan dari pengetahuan setelah orang tersebut melakukan penginderaan jauh. Sedangkan menurut Oni S. Prijono, pengetahuan dapat diartikan yang mana didapatkan dari nilai karena terbiasa dari orang-orang tersebut dalam mengembangkan rasa keingintahuan. Menurut Sumadi, 1996, menurutnya pengetahuan merupakan kemampuan seseorang dalam mengingat fakta, simbol, proses, dan teori. Menurut Noto Atmojo, 2002, mendefinisikan pengetahuan berupa ide atau hasil dari sebuah aktivitas atau perilaku manusia yang telah terjadi setelah penginderaan dari objek tertentu. Teori ini pun sama halnya yang dikatakan oleh Lu. Menurut Kerap, 2001, menuturkan bahwasanya pengetahuan merupakan buah pikir, ide, gagasan, konsep, serta pemahaman manusia yang kemudian mengambil inisiatif untuk berbagi pengetahuan dengan berbagai metode seperti 1. Pola, dan 2. Jenis yang dilukiskan dalam beberapa uraian sebagai berikut. Jenis-jenis pengetahuan. Pengetahuan implisit adalah suatu pengetahuan yang tertanam pada bentuk dari pengalaman seseorang dan isinya berbagai faktor yang masih belum nyata diantaranya seperti keyakinan pribadi, perspektif, dan prinsip-prinsip. Pengetahuan dalam bentuknya masih diam umumnya sangat sulit dibagikan ke orang lain, baik secara tulisan atau lisan. Keahlian pada bahasa, lalu merancang atau mengoperasikan suatu alat termasuk mesin, sehingga memerlukan pengetahuan yang cukup sulit untuk bisa muncul secara eksplisit, serta menjadi sulit untuk ditransferkan kepada orang lain secara eksplisit. Sebagai contoh pengetahuan implisit, yakni kemampuan mendorong sepeda motor. Secara umum mengenai bagaimana untuk bisa menaiki sepeda motor adalah badan harus dengan posisi seimbang. Lalu, yang mana jika kondisi sepeda motor ke kiri, maka kemudi diarahkan ke kanan. Belok kanan, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengarahkan roda pertama ke bagian kiri sedikit, sedangkan jika cenderung ke kanan, maka arahkan tajam ke kanan. Maka dalam hal ini untuk mengetahuinya tidakkah cukup untuk seseorang yang masih pemula agar dapat mendorong sepeda motor tersebut. Yang kedua, pengetahuan eksplisit merupakan pengetahuan yang sudah didokumentasi atau tersimpan dalam bentuk real, yakni berupa media atau sejenisnya. Hasil tersebut sudah diartikulasi ke dalam bentuk yang formal serta dapat relatif dengan mudah dibagikan secara luas. Contoh informasi yang sudah tersimpan adalah ensiklopedia atau Wikipedia. Yang ketiga, pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang lebih mengedepankan pengamatan
serta pengalaman atau yang lebih dikenal dengan sebutan pengetahuan empiris atau pengetahuan posteriori. Untuk mendapatkan pengetahuan ini, memerlukan pengamatan yang harus dilakukan secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris bisa dikembangkan menjadi pengetahuan deskriptif yang mana jika seseorang melukiskan atau menguraikan dengan berbagai penjelasan berkenaan dengan semua ciri-ciri, karakteristik, serta efek yang terdapat pada objek empiris. Pengetahuan empiris sebenarnya bisa didapatkan dengan melalui pengalaman pribadi manusia yang terjadi secara berulang-ulang. Contohnya saja, seseorang apabila terpilih untuk menjadi pimpinan pada suatu organisasi, maka dipastikan mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana manajemen organisasi. Yang keempat, pengetahuan rasionalisme merupakan suatu pengetahuan yang didapatkan dari lewat akal. Rasionalisme lebih menekankan berdasarkan pengetahuan yang tidak ada penekanan berdasarkan pengalaman. Contohnya, dari pengetahuan matematika yang maka dalam ilmu matematika hasil dari 1 tambah 1 sama dengan 2 tidak didapatkan dari pengalaman atau pengalaman empiris, tetapi lebih melalui pikiran untuk dapat berpikir logis. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan: pendidikan, media, dan informasi. Dan tingkatan pengetahuan dimulai dari know, yaitu tahu, comprehension, yaitu memahami, application, yaitu aplikasi, analisis, yaitu analisis, dan terakhir evaluation, yaitu evaluasi. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.